NAPSA itu tuh apa? Penggolongan narkotika ini ada 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor. Untuk pengaturan terkait pidana ya, penghukuman, penjatuhan tentang narkotika ini Halo, selamat pagi Sobat Adiaksa. Selamat datang di acara Tanya Jawab Jaksa, podcast yang akan membawa kalian lebih dekat kepada dunia hukum yang sangat informatif dan berguna untuk kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang narkotika. Jadi sebenarnya NAPSA itu tuh apa? NAPSA itu bisa dikategorikan sebagai itu narkotika, lalu P itu psikoterapika, bahan lain yang tidak mengandung narkotika namun merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Nah, ini yang zat terakhir, kata terakhir ini ada zat adiktif lainnya. Zat atau bahan selain narkotika, psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya atau lingkungannya. Ini contohnya seperti alkohol, thinner, cat, lem, nikotin, tembakau. Nah, untuk penggolongan narkotika ini ada 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama adalah golongan pertama. Ini bisa contohnya itu seperti heroin, kokain, ataupun ganja. Ini dapat digunakan untuk tujuan pengetahuan atau digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaannya itu perlu ada lisensi, entah itu dari dokter atau tujuan tertentu. Lalu yang golongan kedua, ini seperti contohnya itu morfin, peditin, yang mana efeknya itu berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lalu jenis narkotika yang terakhir ini yang ketiga adalah seperti contohnya kodein. Nah, kodein ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ketiga golongan ini diatur di dalam undang-undang narkotika tersebut. Nah, sekarang saya akan sampaikan dampak bagi anak-anak atau mungkin orang dewasa ya. Yang pertama ini pastinya ada perubahan dalam sikapnya. Ini perangainya, kepribadiannya ini tentunya akan berubah. Dia akan terlihat mungkin lebih konservatif, dia takut sama dunia luar, sosial gitu. Lalu efek selanjutnya lagi, yang kedua, bagi anak sekolah ini bisa sering membolos sehingga turunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran yang di sekolah, jadi ketertinggalan sekolah. Lalu yang ketiga ini bisa mudah tersinggung atau cepat marah gitu, sensitif gitu ya. Lalu yang keempat ini dampak bagi pengguna, ciri-cirinya sering menguap, mengantuk, dan ataupun malas melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang kelima ini dampaknya fisik, kesehatan itu akan drop, menurun gitu. Nah, untuk pengaturan terkait pidana ya, penghukuman, penjatuhan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini bisa saya sampaikan ada di pasal 111 atau 111 ya. Itu berkaitan dengan kepemilikan, yang mana kepemilikan tersebut itu tanpa hak menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bentuk tanaman gitu. Contohnya misalkan seorang ini menanam ganja di rumahnya tanpa ada izin atau lisensi lainnya gitu. Ini bisa dikenakan pasal tersebut. Lalu di pasal 112 ini juga sama terkait tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 ini bukan tanaman. Ini bisa contohnya seperti sabu-sabu gitu. Lalu yang ketiga ini pasal 114. Ini biasa digunakan untuk pengedar gitu. Jadi delik hukumnya itu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Ini ancaman hukumannya cukup besar karena diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun.
Dan demikianlah episode kali ini dari Tanya Jawab Jaksa. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga diskusi kita hari ini memberi pencerahan dan jawaban atas pertanyaan followers setia Kejaksaan Negeri Bualemo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you tomorrow.